Halo, ketemu lagi sama kita dari kelompok podcast 2. Di tema kali ini, kita akan membahas ruang dan waktu, yang tentunya nggak kalah seru dengan tema-tema kita sebelumnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mendingan kita kenalan dulu lagi yuk, supaya kalian juga ingat nih sama suara kita. Aku Meryl dari XIPS 2. Halo semua, kita ketemu lagi nih. Aku Cecil dari 10 IPS 1. Halo, aku Lauren dari kelas 10 IPS 2. Hai, kenalin aku Vincent dari 10 IPS 1. Udah semua nih perkenalannya. Ngomong-ngomong tentang ruang dan waktu nih ya, aku langsung kepikiran tentang dinamika bumi sebagai ruang kehidupan kayak teori pembentukan jagat raya. Kalian ada yang tahu nggak tentang teori jagat raya? Aku tahu, jadi jagat raya dibagi menjadi dua teori. Yang pertama adalah teori Big Bang. Jadi jagat raya berasal dari materi tunggal yang meledak dan berpencar ke segala arah. Implikasi teori ini, jagat raya mengalami pengembangan atau spektrum biru dan penyusutan atau spektrum merah. Dan yang kedua adalah teori steady state. Jadi jagat raya selalu sama dari dulu sampai sekarang. Kalau teori pembentukan tata surya itu gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau teori pembentukan tata surya itu ada teori awan kabut. Jadi, jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Teori planetesimal, jadi pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Teori pasang surut. Jadi, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Saat matahari itu berada dalam keadaan gas, dan juga teori protoplanet. Jadi gabungan teori pasang surut, planetesimal, dan awan kabut. Oh gitu, makasih ya. Tapi kalian pada tahu nggak sih kalau manusia itu hidup dalam ruang dan waktu? Benar apa yang kamu bilang tadi. Manusia itu hidup di dalam ruang dan waktu. Maka oleh sebab itu, manusia tidak terlepas dari ruang dan waktu adalah karena setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu memiliki arti bahwa tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang dan tidak dilepaskan dari hitungan waktu yang terus berputar. Bedanya ruang atau dimensi spesial itu apa? Ruang atau dimensi spasial itu tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau dimensi temporal merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Oh, jadi dalam konsep ini manusia merupakan subjek dan objek sejarah. Ya, tepat sekali. Kalian tahu tentang tradisi suci nggak? Pasti tradisi kan ada dari setiap waktu ke waktu. Jadi pada tahu dong tentang tradisi suci. Tradisi suci itu istilah teologis yang digunakan sebagai sebutan bagi landasan kewenangan doktrinal dan spiritual kekristenan maupun Alkitab. Nah, kalau kitab suci adalah kumpulan buku-buku suci yang di dalamnya terkandung kekayaan iman akan Yesus Kristus dan kebenaran iman akan Allah. Kitab suci juga merupakan suatu karya yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat dan terpadu. Bukan hanya erat, tapi memang erat banget hubungan antara tradisi suci dan juga kitab suci. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Aku mau nambahin boleh nggak? Jadi Alkitab dibagi atas dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagian-bagian utama ini disebut perjanjian, karena Allah bangsa Israel membuat perjanjian kepada manusia, dan juga contoh tradisi gereja adalah Paham Trinitas. Pribadi Kristus, Bunda Allah, Maria, diangkat ke surga, dan juga syahadat yang selalu menjadi bagian dalam gereja Katolik. Wah, lengkap banget ya. Jadi makin paham nih aku. Keren nih, udah pada paham semua ya berarti? Udah dong, kalau tentang salah satu solusi jangka panjang menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan segenap bangsa, setiap negara membutuhkan fundamental ekonomi
budaya dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Kan tadi kita bahas tradisi, nggak lengkap nih kalau belum bahas budaya juga. Aku tahu nih, ancaman integrasi sosial pada bidang ideologi itu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Para tokoh-tokoh bangsa melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melaksanakan rapat untuk menentukan dasar atau ideologi negara, dan rapat yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan bahwa Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Walaupun ideologi atau dasar negara telah ditetapkan, tidak serta-merta membuat keutuhan bangsa aman. Kalau ancaman integrasi nasional di bidang politik itu dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik berupa intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik. Ancaman yang bersifat non-militer ini dimaksudkan agar semua negara dapat tertekan akibat tindakan tersebut. Nah, kalau ancaman integrasi nasional bidang sosial budaya itu, potensi ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar, seperti munculnya gaya konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Hahaha, udah pada paham ternyata. Aku tambahin ya, ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi itu seperti saat ini. Dunia perekonomian telah memasuki fase baru di mana semua negara dapat terlibat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi. Fase ini dapat disebut sebagai globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian merupakan salah satu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ngomong-ngomong soal kegiatan ekonomi dan perdagangan, aku jadi keinget deh sama salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan itu kan 4P ya. 4P itu apa saja sih? Strategi pemasaran yang biasa digunakan adalah 4P, yaitu produk atau produk, price, harga, place, tempat, dan promotion atau promosi. Kalau strategi pemasaran usaha pangan khas daerah itu pasar, pertemuan rutin, dan media sosial. Pertemuan rutin juga termasuk juga. Iya real, pertemuan rutin pada area paling kecil misalkan komplek perumahan bisa dijadikan media promosi makanan awetan yang efektif. Jadi bisa dilakukan izin promosi pada pertemuan tersebut. Pertemuan rutin itu bisa pertemuan PKK, seru wanita, dan arisan juga lain-lainnya. Setiap pertemuan rutin pasti ada perencanaannya dulu kan ya? Sama seperti ekonomi dong, perencanaan atau planning. Jadi perencanaan harus dilakukan dengan matang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Perencanaan yang baik dapat membuat tujuan tercapai. Oh ya, itu merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Aku tahu fungsi selanjutnya, pasti pengorganisasian atau organizing. Jadi, setelah membuat perencanaan yang matang, maka hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengorganisasian. Lalu ada juga pengarahan atau actuating. Jadi pengarahan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar hal yang sudah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan lancar. Seorang manajer akan melakukan pengarahan kepada setiap karyawannya. Apabila di dalam perusahaan tersebut sedang mengalami suatu permasalahan, atau apa yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir itu pengawasan atau controlling. Jadi pengawasan dilakukan ketika pekerjaan sudah dilakukan. Seorang manajer secara aktif memastikan apakah pekerjaan yang sudah diatur sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Dalam melakukan pengawasan, seorang manajer juga perlu memperhatikan hal-hal yang harus dipatuhi agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Wah, kalian hebat-hebat ya pada ingat semua. By the way, di alis tuh kayaknya masuk kegiatan interaksi sosial ya. Bener banget, ngomongin interaksi sosial aku jadi keinget sosiologi deh. Kalian ada yang inget nggak kemarin waktu sosiologi kita belajar apa aja? Aku ingat, kalau nggak salah kemarin tuh kita belajar tentang ciri-ciri, fungsi, dan peran sosiologi di masyarakat. Iya benar kok. Kemarin kita bahas tentang itu.
Biar lebih jelas, aku bantu jelasin dikit ya isi dari materinya. Jadi, ciri-ciri ilmu sosiologi adalah empiris, di mana sosiologi adalah ilmu yang didasarkan pada hasil observasi, bukan hal yang bersifat spekulatif atau menduga-duga. Lalu, teoritis sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi atau ikhtisar dari hasil observasi yang nyata di lapangan. Hasil observasi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis, bertujuan untuk menjalankan hubungan kasualitas menjadi sebuah teori. Kumulatif disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada yang kemudian disempurnakan atau diperkuat oleh teori-teori yang baru. Dan non-etis, yaitu sebagai ilmu sosial memiliki fokus kajian pada gejala sosial. Sosiologi berusaha memahami realitas di balik adanya fenomena atau gejala sosial yang terjadi, sehingga tidak membicarakan tingkah laku yang berjalan di masyarakat itu baik atau buruk. Wah, gitu ya. Terus kalau fungsi sosiologi di masyarakat itu apa? Sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan memiliki fungsi sebagai ilmu murni dan terapan. Sebagai ilmu murni, sosiologi memiliki pengetahuan sistematif dan objektif. Sedangkan sosiologi sebagai ilmu terapan karena sosiologi memiliki pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Konteks permasalahan sosial yang dipecahkan bukan hanya dalam hal konflik, namun bisa lebih luas lagi, mencakup segala realitas atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Emil Durkheim menjelaskan bahwa objek studi sosiologi adalah fakta atau realitas sosial. Fakta sosial menurut Durkheim harus dipelajari melalui kegiatan penelitian. Salah satu realitas sosial adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Aku mau lanjutin dong. Nah, yang terakhir peran. Peran sosiologi dalam masyarakat adalah sosiologi sebagai ahli riset, konsultan kebijakan, praktisi, dan sebagai guru ataupun pendidik bagi masyarakat. Oh, gitu ya ternyata. Aku baru tahu deh fungsi sosiologi di masyarakat itu sebanyak itu. Keren banget. Iya dong, kita sebagai manusia pasti bakal melakukan interaksi sosial dan ilmu sosiologi lah yang ngebantu kita dalam melakukan proses itu. Iya, keren ya penemu sosiologi. Oh iya, tadi kan kita bahas peran, ciri, dan fungsi sosiologi. Dan hampir semuanya positif ya. Kalian tahu nggak contoh interaksi sosial yang negatif? Aku tahu, debat tuh contoh interaksi sosial yang negatif. Tapi debat nggak selalu mengarah ke hal yang negatif loh. Debat juga bisa untuk hal yang positif, contohnya seperti debat pemilu. Debat juga sebenarnya memiliki unsur-unsur dan struktur yang terdapat dalam debat seperti pengantar, argumen, dan simpulan. Itu semua merupakan struktur debat, sedangkan unsur-unsurnya adalah mosi, definisi, argumentasi, sanggahan, moderator, tim afirmasi, dan tim oposisi. Wah, gitu ya ternyata. Kalau nggak salah di dalam debat tuh kita bisa menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu ya. Apa sih itu namanya? Aku lupa. Rekonteks maksud kamu? Ya, bener banget. Rekonteks itu apa sih lebih jelasnya? Rekonteks itu salah satu jenis teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca yang membaca tulisan ini. Rekonteks dapat dibagi menjadi 3 bagian antara lain. Personal recount adalah recount teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Factual recount, yaitu recount teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu, pengetahuan ataupun laporan kepolisian. Dan terakhir, imaginative adalah jenis recount teks yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Aku baru tahu deh, ternyata gitu penjelasan tentang rekonteks. Aku punya riddle deh buat kalian. I run yet, I have no legs. What am I? A nose maybe? Correct. Wah, gitu ya ternyata riddle. Keren banget deh bisa ketemu jawabannya, meskipun clue-nya gitu. Tapi emang apa sih jelasnya riddle itu? Riddle adalah jenis puisi yang menggambarkan sesuatu tanpa benar-benar
Penamaan apa itu? Meninggalkan membaca untuk menebak. Teka-teki bisa apa saja dari teka-teki tentang binatang sampai tentang objek. Tidak ada aturan tentang bagaimana struktur sebuah puisi teka-teki. Teka-teki bisa lucu atau dapat saja. Itu tergantung pada orang yang menulis teka-teki. Iya deh, aku juga sama. Ini nggak kerasa tapi kita udah di akhir sesi podcast kita kali ini. Wah, iya juga. Semuanya udah kita bahas. Berarti sekarang waktunya kita closing deh. Kalau gitu makasih ya teman-teman, semua udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian berkenan, boleh banget video ini di like dan komen. Juga mungkin bisa subscribe channel kita. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.